Perkenalkan, nama saya Marlina. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Pendidikan Matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Yeni. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Uji homogenitas dan uji normalitas adalah dua jenis tes yang umum digunakan untuk menguji asumsi data. Uji homogenitas merupakan syarat dalam statistik non-parametrik dan digunakan untuk mengetahui kedua kelompok atau lebih sampai berbeda memiliki distribusi nilai yang sama. Tapi sebelumnya harus melewati nilai uji normalitas terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kita pergi ke penjelasannya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, yang pertama kita siapkan beberapa data. Saya di sini menggunakan dua data 1 dan data 2 dan yang di bawah ini untuk uji homogenitas. Saya sudah menyiapkan beberapa tabelnya. Langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya menggunakan tabel bantuan C kuadrat untuk mendapatkan nilai normalitas. Nilai normalitas menggunakan tabel C kuadrat ini membutuhkan varian, dan varian dari data kelompok tidak bisa menggunakan rumus Excel langsung. Makanya dia harus menggunakan F frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata dipangkatkan. Nah, ini dibagi dengan frekuensi akan menghasilkan varian. Nah, dari varian ini akan menghasilkan simpangan baku. Langsung saja, jumlah itu rumusnya dia sama dengan count A1 sampai G6 itu dari sini, di blok semuanya. Nah, kita enter 32. Nilai maksimum itu diambil dari sini di blok semuanya. Dan nilai minimum dari nilai minimum sama dengan min dari nilai acak ini di blok semua. Nah, ini kelebihan ya teman-teman. Jadi harus sampai angkanya di mana gitu. Nah, kita enter. Rentang atau jangkauan didapat dari nilai maksimal dikurang dengan nilai minimum ini. Kita enter. Nah, banyak kelas itu menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log. Nah, log ini dari rumus Excel. Nah, dikali dengan 32. C9 ini itu 32 dari jumlah. Kita enter. Interval itu diambil dari rentang atau jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Kita enter. Nah, kenapa saya tulis di sini 6, di sini 8? Kita bulatkan jadi banyak kelasnya ada 6, intervalnya itu menjadi 8. Nah, langsung saja karena kita sudah tahu banyak kelasnya 6, kita tulis dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. UBK ini dari nilai minimum. Kita enter. UAK kita ngitung dari sini dulu. Setelah UBK, UAK. Ke bawahnya jangan dulu. Nah, UAK itu sama dengan dari UBK ditambah intervalnya 8 dikurang 1. Itu rumusnya. Nah, kenapa di sini ada logo seperti ini dolar? Ini gunanya untuk mengunci biar datanya tidak mengacak ya. Nah, kita sudah dapat ini, bisa langsung pergi ke UBK kelas kedua. Karena UBK kelas 2 rumusnya sama dengan UAK yang atas ditambah 1. Kita enter. Nah, yang ini juga. Ini J5 didapat dari sini. Dari UBK kedua. Ditambah interval dikurang 1. Nah, jika proses kedua ini sudah, kita bisa langsung tarik saja. Ya. Terus ini frekuensi didapat dari yang pertama kita untuk mencari frekuensi itu kita blok semuanya nih. Pokoknya dari atas ini sampai batas sini. Itu kita blok, terus yang paling atas kita ketik sama dengan frekuensi
data yang acak ini kita blok sampai sini. Nah, titik koma habis itu, setelah itu UAK dari awal sampai kelas ke-6 kita blok. Kasih tutup kurung. Nah, kita tidak menggunakan enter, akan tetapi menggunakan CTRL, Shift, dan enter secara berbarengan. Nah, ini 32 didapat dari jumlah frekuensi dengan rumus sama dengan sum L4.2 L9 tuh dari sini. Habis itu kita enter. BBK didapat dari UBK dikurang 0,5. Kita enter. BAK didapat dari UAK ditambah 0,5. Kita enter juga. FKUM, frekuensi kumulatif, didapat dari sini sama dengan ini. Kita enter. Yang keduanya FKUM kan jumlah frekuensi yang sebelumnya ya. Jadi FKUM yang atas ini ditambah sama frekuensi yang bawahnya, kita enter. Begitupun rumus yang ini sama. Yang atas ini ditambah sama frekuensi ini. Nah, jika sudah, ini bisa dari sini bisa mulai kita tarik saja. XI di sini didapatkan dari J4 ini dari UBK. UBK, jangan lupa kurungnya. UBK ditambah UAK dibagi dengan 2. Lalu kita enter, ini bisa langsung kita tarik ke bawah. Dan sampai sini hasilnya F kali nilai tengah, frekuensi dikali nilai tengah didapat dari frekuensi yang ini ya. Frekuensi dikali, logo ini tuh untuk dikali kayak bintang gitu ya. XI itu kan dari sini. Nah, langsung kita enter. Dari sini bisa langsung kita tarik saja. Nah, XI dikurang rata. Tadi kan kita sudah dapat frekuensi dikali nilai tengah ya. Nah, rata itu yang ini didapatkan dari sini, jumlah sini dibagi dengan jumlah frekuensi. Kita enter. Nah, jumlahnya 53,5. Selanjutnya di sini ada XI dikurang rata. XI kita dapat XI ini dikurang sama ini dong, kan ini rata. Iya. Nah, XI dikurang rata, XI-nya ini dikurang rata. Kita enter. Ini bisa langsung kita tarik karena rumusnya sama. Nah, kan sampai bawah sama. Selanjutnya XI min rata. Ini kan XI min rata dikuadratkan. Tinggal dikasih simbol pangkat 2. Kita enter. Ini bisa dari ujung sini langsung kita tarik ke bawah. Nah, gitu ya. Kalau sininya belum ada angkanya. Nah, di sini yang terakhir ada frekuensi dikali sini. Kita lihat frekuensinya di sini. Jadi frekuensi ini dikali dengan XI min rata dikuadratkan. Nih, kita lihat rumusnya. Nah, kan pakai tanda bintang. Kita enter. Sudah dapat semuanya, kita tarik. Nah, ini yang di bawah itu jumlah dari F(XI) min rata dikuadratkan. Pakai rumus sama dengan sum T4 sampai T9 itu dari sini. Kita langsung enter saja. Nah, selanjutnya setelah kita dapat ini, kita bisa langsung mencari varian. Karena varian itu didapat dari jumlah F(XI) min rata yang ini dibagi dengan frekuensi dikurang 1. Jangan lupa yang ininya dikasih tanda kurung. Kita enter. Nah, simpangan baku kita bisa menggunakan rumus SQRT C17 dari mana? Dari varian sini. Kita enter. Nah, simpangan baku sudah dapat. Langsung saja kita lanjut ke tabel bantuan Ci kuadrat untuk menentukan apakah data ini normal atau tidak. Frekuensinya kita bisa langsung blok saja. Kita paste angkanya saja. Nah, bawah itu dari sini, batas bawah kelas.
atas itu dari batas atas kelas. CTRL-C, taruh sini, langsung kita paste. Nah, biar mudah kita kasih kotak atau tabel terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan mencari Z bawah, Z atas dengan rumus sama dengan dari bawah sini kita kita klik, terus dikurang sama rata dibagi simpangan baku. Nah, ini jangan lupa kita kasih tanda kurung. Nah, sama kita kunci. Kita enter. Nah, kita sudah dapat, langsung saja kita bisa langsung ditarik. Nah, ini sudah nilainya. Batas Z atas juga sama rumusnya, berarti ini Z dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Kita enter. Nah, Z atasnya juga kita sudah dapat. Nah, ini nilainya. Yang bawah itu rumusnya NOR. Yang ini kita klik yang bawah. Kita enter. Nah, ini kita sudah dapat, ini bisa langsung kita tarik. Nah, ini dia. Sama dengan ini, sama aja. Ini kan atas, jadi dari sini kita enter. Nah, ini sudah benar, kita cek dulu. Kita tarik ke bawah. Nah, FI proporsi didapat dari sama dengan ABS. Dari ABS, tabel Z bawah dikurang tabel Z atas. Kita kasih kurung tutup. Kita enter. Nah, sudah dapat. Kita tarik. Sudah dapat nilainya. Kita hitung nilai harapan. Nilai harapan tuh didapatkan dari sama dengan proporsi ini dikali N. Dikali N maksudnya apa? Dikali dengan jumlah frekuensinya, yaitu 32. Nah, ini sudah nilainya. Kita tarik. C kuadrat sama dengan C kuadrat itu didapatkan dari frekuensi dikurang nilai harapan. Kita dipangkat 2. Yang sini lupa, belum kita tanda kurungin. Dibagi, nah sama nilai harapannya juga. Kita enter. Nah, ini sudah nilainya. Berarti ini kita tulis C hitung. C hitung didapat dari sama dengan sum ini. Berarti ini C tabel rumusnya sama dengan C dengan rumus alfanya itu 0,05 titik 2
jumlah intervalnya 8. Coba kita enter. Nah, ini rumusnya. Maka kesimpulan sama dengan kita pakai if. Nah, if jika Cihitung kurang dari Citabel berdistribusi normal. Tidak berdistribusi normal. Karena data yang pertama sudah memberikan kesimpulan berdistribusi normal, langsung saja kita pergi ke data yang kedua. Data yang kedua perhitungannya sama saja kayak yang data yang pertama. Nah, karena kita sudah tahu frekuensinya di sini, kita copy saja. Kita taruh sini. Kita pastekan. Nah, biar enak kayak tadi, kita kasih tabel. Nah, bawah itu dari sini, batas bawah kelas. CTLC kita taruh sini, kita paste angkanya. Batas atas kelas CTLC kita taruh sini, lalu kita paste juga. Nah, sudah. Z bawah sini dengan Z atas sini didapatkan dari sama dengan kurung dari bawah sini dikurang rata-rata tutup kurung dibagi dengan simpangan baku. Nah, jangan lupa di sini kita kunci dengan menggunakan logo dolar. Kita enter. Sudah dapat nilainya karena rumusnya sama, ke bawahnya juga. Langsung saja kita tarik. Nah, sudah keluar nilainya. Atas, Z atas juga sama-sama dengan atas ini dikurang rata-rata tutup kurung dibagi dengan simpangan baku. Tadi jangan lupa dikunci dengan menggunakan tanda dolar ini. Kita enter. Karena rumusnya sama, langsung saja kita tarik sampai bawah. Nah, tabel Z bawah didapat dari Normadis. Nah, karena ini tabel Z bawah, kita menggunakan bawah ini. Kita enter. Karena ke bawahnya rumusnya sama, kita tarik. Nah, nilainya keluar. Ini sama dengan yang atas juga sama, Normadis. Yang ini, karena ini atas, maka kita klik atas yang ini. Kita tutup kurung, kita enter. Karena rumusnya sama, kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai proporsi ini menggunakan rumus ABS sama dengan ABS. Nilai bawah dikurang dengan nilai atas ini. Kita kasih tutup kurung, enter, dan ini nilainya. Kita bisa langsung tarik. Nah, nilai harapan itu didapatkan dari sama dengan nilai proporsi dikali NN itu jumlah frekuensinya ada 42. Kita enter. Langsung saja kita tarik. Nilai harapannya. Nah, C kuadrat didapatkan dari sama dengan frekuensi dari sini dikurang nilai harapan tutup kurung dikuadratkan dibagi dengan nilai harapannya juga. Kita enter, coba enter. Nah, coba kita tarik sampai bawah.
nilainya sudah keluar. Di sini berarti Cihitung sama dengan sum, kita blok si kuadrat sini sampai bawah, kita enter. Nah, ketemu rumusnya dan Citabelnya sama dengan rumusnya 0,05/2, karena intervalnya 8, kita tulis 8, kita enter. Nah, di sini kesimpulannya sama dengan if jika Cihitung kurang dari Citabel, titik koma berdistribusi normal. Tanda petik, titik koma, petik lagi, tidak berdistribusi normal. Langsung saja kita uji kedua data ini, uji homogenitasnya. Kelompok berarti di sini kelompok data 1, sini data 2. DK itu N dikurang 1. Karena DK di sininya 32 yang data pertama dan data kedua 42, kita tulis di sini 31 dan di sini DK 2-nya 41. SI pangkat 2 itu adalah varian. Nah, kita biar nggak repot, kita copy saja nilai variannya. Data kedua, varian data kedua yaitu ini. Kita paste angkanya. Nah, sini jumlah berarti sum dari sini. Kita tutup kurung, enter. Jumlahnya 72. Log SI pangkat 2 berarti sama dengan log. Nah, kita kasih rumus ini. Kita langsung tarik saja. Nah, DK dikali SI pangkat 2. DK berarti sama dengan DK ini dikali ini. Kita enter. Nah, kita tarik DK dikali log SI pangkat 2 berarti yang ini. Dikali dulu dong SI pangkat 2, kita enter. Nah, dari yang data terakhir kedua-duanya ini kita jumlahkan jadi sama dengan sum. Dari sini kita blok, kita enter. Yang ini juga sama, sum, kita blok. Nah, kita enter. Untuk mencari varian gabungan, kita bisa menggunakan rumus sama dengan ini, jumlah dari sini dibagi dengan jumlah DK. Kita enter. Nah, ini sudah ada hasilnya. B itu didapat dari sama dengan log dari rumus Excel varian gabungan, tutup kurung, dikali dengan jumlahnya. Kita enter. Nah, Cihitungnya berarti sama dengan ln 10, sudah ketentuan rumusnya, 10 dikali dengan B
B dibagi dengan sini. Nah, kita kasih tanda kurung dulu. Nah, ini ya rumusnya yang tadi begini. C tabel didapatkan dari sama dengan C yang ini 0,65 menggunakan DK karena di sini kita mempunyai dua kelompok data, berarti 2 dikurang 1 yaitu 1. Kita enter. Nah, kesimpulannya sama kayak tadi, if C hitung lebih kecil dari C tabel titik koma variasi homogen. Variasi tidak homogen. Kita enter. Nah, jadi kedua data ini disimpulkan dari data 1 dan data 2 bervariasi homogen. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya.